Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita pada perkuliahan mata kuliah praktikum pemeriksaan parameter air. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep daripada proses pengambilan sampel air dalam mata kuliah praktikum pemeriksaan parameter air. Nah, adapun definisi dan tujuan daripada pengambilan sampel air ialah kegiatan atau pengambilan sampel air untuk pemeriksaan dan atau pengukuran parameter fisik, kimia, dan biologi berdasarkan standar nasional Indonesia. Tujuan daripada pengambilan sampel air dimaksudkan untuk mendapatkan contoh yang andal untuk uji kualitas air. Berikut adalah lokasi pengambilan dari sampel air. Yang pertama adalah air tanah, yang antara lain terdiri dari air tanah tertekan, seperti sumur produksi air tanah untuk pemenuhan kebutuhan perkotaan, pedesaan, pertanian, dan industri, sumur produksi air tanah PAM, maupun sarana umum, sumur-sumur pemantauan kualitas air tanah, lokasi kawasan industri, sumur observasi untuk pengawasan, sumur observasi air tanah di suatu cekungan air tanah artesis, sumur observasi di wilayah pesisir di mana terjadi penyusupan air laut, kemudian sumur observasi penimbunan atau pengolahan limbah industri, bahan berbahaya dan beracun, atau yang biasa disebut sebagai B3, dan pada sumur lainnya yang dianggap perlu. Nah, selain itu, lokasi pengambilan sampel air bisa diambil pada lokasi air tanah bebas, yaitu sebelah hulu dan hilir lokasi penimbunan atau pembuangan sampah, kota atau industri, kemudian sebelah hilir daerah pertanian yang intensif menggunakan pestisida dan pupuk kimia, di daerah pantai di mana terjadi penyusupan air asin, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Nah, berikut ilustrasi dari lokasi pengambilan air tanah. Artinya nomor 1 ini adalah sumur observasi untuk pemantauan dampak pencemaran dari daerah pertanian, sedangkan sumur nomor 2 yaitu observasi untuk pemantauan dampak pencemaran industri, dan nomor 3 yaitu observasi untuk pemantauan dampak pencemaran intrusi air laut. Nah, selanjutnya lokasi pengambilan sampel dapat dilakukan pada air permukaan, yaitu daerah pengaliran sungai, sumber air alamiah itu pada lokasi yang belum terjadi atau masih sedikit terjadi pencemaran, kemudian sumber air tercemar pada lokasi yang telah mengalami perubahan atau di hilir sumber pencemar, sumber air yang dimanfaatkan pada lokasi pemanfaatan sumber air tersebut, kemudian daerah danau atau waduk, yaitu tempat masuknya sungai ke danau atau waduk, di daerah danau atau waduk, kemudian lokasi penyadapan air untuk pemanfaatan, tempat keluarnya air danau atau waduk. Berikut ilustrasi daripada letak pengambilan sampel air pada air permukaan. Yang satu itu adalah sumber air alamiah, kemudian titik 2 ini adalah sumber air untuk perkotaan, kemudian di bawahnya terlihat ada gambar tanda panah hitam, itu adalah air dari perkotaan yang keluar yang masuk lagi ke daerah sungai. Kemudian titik ketiga itu adalah sumber air untuk industri, titik 4 itu adalah sumber air yang sudah tercemar, dan yang kelima ini lokasi masuknya air ke danau atau ke dalam waduk. Nah, ini untuk terkait dengan titik pengambilan sampel untuk daerah industri, yaitu bisa pada hal ini dimaksudkan biasanya untuk pengukuran kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut, yaitu pada bak kontrol saluran air limbah, yaitu nomor 1.1, kemudian inlet instalasi pengolahan air limbah, titik nomor 2, 3 outlet instalasi pengolahan air limbah, kemudian titik 4 itu perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air, kemudian nomor 5 itu perairan penerima setelah air limbah masuk ke badan air. Artinya nomor 4 dan nomor 5 apabila kita ambil 2 titik sampel di situ, maka kita bisa bandingkan bagaimana kualitas air sebelum air limbah masuk dan setelah air limbah tersebut masuk. Nah, titik pengambilan sampel untuk air tanah tertekan pada sumur bor eksplorasi sampel
diambil pada titik yang telah ditentukan sesuai keperluan eksplorasi. Kemudian pada sumur observasi sampel diambil pada dasar sumur setelah air dalam sumur, bor atau pipa dibuang sampai habis atau dikuras sebanyak 3 kali. Kemudian pada sumur produksi sampel diambil pada kran atau mulut pompa keluarnya air. Kemudian pada air tanah bebas itu pada sumur gali, sampel diambil pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan air dan sebaiknya diambil pada pagi hari. Kemudian pada sumur bor dengan pompa tangan atau mesin, sampel diambil dari kran atau mulut pompa keluarnya air setelah air dibuang selama lebih kurang 5 menit. Nah, sedangkan untuk sungai dengan debit kurang dari 5 meter kubik per detik, sampel diambil pada satu titik di tengah sungai pada 0,5 kali kedalaman dari permukaan air. Sungai dengan debit 5 sampai dengan 150 meter kubik per detik, sampel diambil pada 2 titik masing-masing pada jarak 1/3 dan 2/3 lebar sungai pada 0,5 kali kedalaman dari permukaan air laut. Sungai dengan debit lebih dari 150 meter kubik per detik, sampel diambil minimum pada 6 titik masing-masing pada jarak 1/4, 1/2 dan 3/4 lebar sungai pada 0,2 kali dan 0,8 kali kedalaman dari permukaan air. Nah, berikut gambar dari pada titik pengambilan sampel air dengan tipe mendatar dan juga titik pengambilan sampel air dengan tipe tegak terpadu. Danau atau waduk yang kedalamannya kurang dari 10 meter, sampel diambil pada 2 titik di permukaan dan di dasar danau atau waduk. Sedangkan danau atau waduk dengan kedalaman 10 sampai dengan 30 meter, sampel diambil pada 3 titik yaitu di permukaan, di lapisan termoklin dan di dasar danau atau waduk. Danau atau waduk dengan kedalaman 30 sampai dengan 100 meter, sampel diambil pada 4 titik yaitu di permukaan, di lapisan termoklin atau metalimnion, di atas hipolimnion dan di dasar danau atau waduk. Danau atau waduk yang kedalamannya lebih dari 100 meter, titik pengambilan sampel dapat ditambah sesuai dengan keperluan. Berikut gambaran terkait dengan pengambilan sampel pada danau atau waduk, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya terkait dengan pengambilan sampel, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan sampel tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan sarana. Jadi sedapat mungkin menggunakan jembatan atau lintasan gantung sebagai tempat pengambilan sampel. Apabila sarana tersebut di atas tidak ada, maka dapat menggunakan perahu. Untuk sumber air yang dangkal dapat dilakukan dengan merawas. Syarat selanjutnya terkait dengan jumlah air yang diambil. Untuk pemeriksaan sifat fisik air diperlukan lebih kurang dari 2 liter. Kemudian untuk pemeriksaan sifat kimia air diperlukan lebih kurang 5 liter. Untuk pemeriksaan bakteriologi diperlukan lebih kurang 100 ml. Untuk pemeriksaan biologi air diperlukan 0,5 sampai dengan 20 liter. Nah, sedangkan untuk persyaratan waktu, jadi interval waktu pengambilan sampel diatur agar sampel diambil pada hari dan jam yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan kualitas air setiap hari maupun setiap jam. Caranya dilakukan dengan menggeser jam dan hari pengambilan pada waktu pengambilan sampel berikutnya. Untuk keperluan survei pendahuluan dan dalam rangka pengenalan suatu daerah, waktu pengambilan sampel dapat dilaksanakan pada saat survei. Sungai atau saluran yang tercemar berat setiap 2 minggu sekali selama setahun. Sungai atau saluran yang tercemar ringan sampai sedang sebulan sekali selama setahun. Sungai atau saluran alami yang belum tercemar 3 bulan sekali selama setahun. Kemudian danau atau waduk setiap 2 bulan sekali selama setahun. Air tanah setiap 3 bulan sekali selama setahun. Sedangkan air meteorik sesuai dengan keperluan. Nah, untuk pengawetan sampel untuk parameter tertentu diperlukan apabila pemeriksaan tidak dapat langsung dilakukan setelah pengambilan sampel. Jenis bahan pengawet yang digunakan dan lama penyimpanan berbeda-beda tergantung pada jenis parameter yang akan diperiksa. Cara pengambilan sampel, yang pertama,
Pemeriksaan fisik dan kimia air menyiapkan alat pengambilan sampel yang sesuai dengan keadaan sumber air, membilas alat dengan sampel yang akan diambil sebanyak 3 kali, mengambil sampel sesuai dengan keperluan dan campurkan dalam penampung sementara hingga merata. Apabila sampel diambil dari beberapa titik, maka volume sampel yang diambil dari setiap titik harus sama. Untuk pemeriksaan fisik dan kimia air, harus menyiapkan juga alat pengambilan sampel yang sesuai dengan keadaan sumber air. Selanjutnya adalah untuk pemeriksaan oksigen terlarut atau BOD, cara langsungnya adalah siapkan botol KOB yang bersih dan mempunyai volume lebih kurang 300 ml, serta dilengkapi dengan tutup asah. Celupkan botol dengan hati-hati ke dalam air dengan posisi mulut botol searah dengan aliran air sehingga air masuk ke dalam botol dengan tenang, atau dapat pula dengan menggunakan sifon. Isi botol sampai penuh dan hindarkan terjadinya turbulensi dan gelembung udara selama pengisian, kemudian botol ditutup. Sampel siap dianalisis. Untuk pemeriksaan oksigen terlarut atau BOD, diperlukan alat khusus seperti botol KOB yang bersih dan mempunyai volume lebih kurang 300 ml, serta dilengkapi dengan tutup asah. Masukkan botol ke dalam alat khusus, ikuti prosedur pemakaian alat tersebut. Berikut gambaran terkait dengan pemeriksaan pengambilan sampel untuk pemeriksaan biologi. Siapkan botol yang volumenya lebih kurang 100 ml dan telah disterilkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit atau dengan cara sterilisasi lain. Ambil sampel dengan cara memegang botol steril pada bagian bawah dan celupkan botol steril lebih kurang 20 cm di bawah permukaan air dengan posisi botol berlawanan dengan arah aliran. Untuk lokasi yang airnya jauh, maka dapat menggunakan jembatan atau perahu. Nah, ini merupakan pengambilan sampel untuk air permukaan secara tidak langsung. Siapkan botol steril yang tutupnya terbungkus kertas aluminium. Ikat botol dengan tali dan pasang pemberat di bagian dasar botol. Buka pembungkus kertas di bagian mulut botol dan turunkan botol perlahan ke dalam permukaan air. Tarik tali sambil digulung. Buang sebagian isi botol hingga volumenya lebih kurang 3/4 volume botol. Bakar sebagian mulut botol, kemudian botol ditutup kembali. Nah, untuk air tanah pada sumur gali, tahapan pengambilan sampelnya sama dengan pengambilan sampel pada air permukaan dari jembatan atau lintasan gantung. Untuk air keran atau air tanah pada air keran, siapkan botol steril yang tutupnya terbungkus kertas aluminium foil. Buka keran selama 1-2 menit. Sterilkan keran dengan cara membakar mulut keran sampai dengan keluar uap air. Alirkan lagi selama 1-2 menit, kemudian buka tutup botol steril sampai dengan lebih kurang 34 volume botol. Bakar bagian mulut botol, kemudian botol ditutup lagi. Demikian proses pengambilan sampel. Sampai ketemu lagi pada praktikum-praktikum